Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuhan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Pada simpan kecil di ke kanan, simpang yang kelima membeloklah ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pencurahan mandi. Dan di pelantaran kiri surau itu akan Tuhan temui seorang tua yang ada duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang yang memanggil kakek sebagai penjaga surau. Kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapatkan seperempat dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekalipun setahun orang-orang mengantarkan fitrah ID kepadanya, tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang orang yang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang meminta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterima ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau itu tanpa penjaga. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan yang kehabisan kayu bakar sering suka mencopot papan dinding dan lantai di malam hari. Jika Tuhan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan sesuatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsung. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya, dan terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang. Ia tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah kedongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Ia duduk dengan lutut menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang akan mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asuhan halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja. Belum pernah salamku tak disahutinya seperti saat itu. Kemudian aku duduk di samping dan aku jama pisau itu, dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ayo Sidi, ayo Sidi. Kakek tak menyahut. Maka ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku sedang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualan yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang-orangnya untuk diejek, dan ceritanya menjadi pameo akhirnya.
Ada saja orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia mencerita bagaimana sifat seekor katak, dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin yang berkelakuan seperti katak itu, maka selanjutnya pemimpin tersebut kami sebut sebagai pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek, dan bualan itulah yang mendurhakai kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya, kek? Siapa Ajo Sidi? Kurang ajar dia, jawab kakek. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasa tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya, kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku jadi rusak karenanya. Ibadahku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertakwa kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan dirinya kepadanya, dan Tuhan akan mengasihi orang yang sabar dan tawakal. Ingat tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek menjadi memuncak. Aku tanya lagi kakek, bagaimana katanya, kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali, karena aku telah berulang-ulang bertanya. Lalu ia bertanya padaku, kau kenal padaku, bukan? Sadarilah, kau kecil aku sudah di sini, sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua, bukan? Terkutuklah perbuatanku,